yang paling utama, senantiasa kita panjatkan rasa syukur kita kepada kepada Allah Subhanahu Wa Taala yang telah memberikan kita nikmat tiada tara, nikmat kesehatan, kesempatan sehingga kita dapat hadir di tempat yang penuh berkah ini. Salawat serta salam senantiasa kita aturkan kepada baginda Muhammad SAW, Nabi yang membawa kita dari zaman jahiliyah menuju ke zaman yang penuh ilmu seperti sekarang ini. Berjumpa lagi bersama kami di program ini Talak Show. Saya pribadi dari Hapsari, dan kali ini kita kedatangan tamu spesial sekaligus menjadi narasumber kita yang sangat menginspirasi dan mempunyai bakat dan pengalaman di berbagai bidang. Kita sambut, ini dia Ibu Ami Sudarmin Tandipora. Selamat siang Bu. Selamat siang Bu Darti. Tadi berlebihan ya teman-teman. Sebenarnya kami berdua sama-sama belajar. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah kita semua sehat. Dan saat ini kita diberikan kesempatan untuk berbincang-bincang dalam rangka menambah wawasan dan ilmu pengetahuan ya, insya Allah. Baik, kita mulai saja pembahasan kali ini Bu. Iya. Baik, kali ini kita akan mencoba menganalisis kebijakan pemerintah terhadap madrasah dan perguruan tinggi Islam yang ada di Indonesia. Iya. Baik, untuk pertanyaan pertama, bagaimana pandangan Ibu terkait kebijakan pemerintah utamanya pada bidang pendidikan untuk sekarang ini? Sesuai dengan fungsi pemerintah berupaya semaksimal mungkin untuk menjamin kemampuan bagi negara untuk memberikan pendidikan secara menyeluruh kepada warga negara Indonesia. Dalam hal ini itu sudah termaktub dalam undang-undang dan banyak regulasi yang kemudian mendukung itu, di mana peran ini dilakukan dengan adanya perumusan kebijakan-kebijakan umum, adanya pelayanan teknis, kemudian monitoring program secara teratur, dan juga banyak program-program yang kemudian mendukung terlaksananya berbagai regulasi yang telah dibuat oleh pemerintah. Nah, Mark Oxen dan Annie May O'Neill itu mengemukakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan kunci bagi keunggulan. Ini merupakan sebuah barometer pada sebuah keberhasilan sebuah negara, di mana eksistensi bagi negara dalam persaingan global itu salah satunya adalah melihat dari segi kemampuan dan mutu pendidikan yang dimiliki oleh sebuah negara itu. Bahkan kebijakan pendidikan itu adalah merupakan sebagai kebijakan publik, sehingga program-program dalam dunia pendidikan selalu berupaya semaksimal mungkin dirancang oleh pemerintah yang kemudian mampu untuk memberikan pelayanan secara maksimal, sehingga ini juga dimungkinkan agar berbagai permasalahan yang terjadi dalam dunia pendidikan mampu diatasi dan mampu diantisipasi. Jadi karena ini fungsi pemerintah adalah memberikan pelayanan kepada masyarakat, maka dalam pendidikan secara otomatis pemerintah memiliki kewajiban untuk memberikan hak bagi masyarakat atau rakyat untuk memperoleh pendidikan secara merata dimanapun dia berada. Baik Bu, apa boleh dikatakan kebijakan pendidikan sangat mempengaruhi mutu pendidikan di Indonesia seperti sekarang? Tentu saja menurut saya kebijakan yang dibuat oleh pemerintah itu akan berpengaruh yang sangat besar terhadap mutu pendidikan, karena kebijakan-kebijakan itu yang akan menjadi turunan pada implementasi yang dilakukan oleh para praktisi seperti para guru, dosen dan sebagainya. Apapun yang dilakukan, apapun yang dilaksanakan dalam dunia pendidikan itu secara otomatis harus berpegang pada regulasi dan kebijakan-kebijakan yang ada. Contoh yang terjadi saat ini, misalnya kita sedang berada pada sebuah program di mana kurikulum itu dikatakan kurikulum merdeka. Ya, kurikulum merdeka ini dirancang dan dibuat oleh pemerintah yang kemudian diimplementasikan oleh para praktisi pendidikan seperti guru dan dosen. Jadi kalau dikatakan apakah itu sangat berperan, menurut saya besar sekali artinya. Apalah kemampuan para praktisi yang menjadi ujung tombak di masyarakat apabila mereka tidak memiliki pegangan yang mampu melindungi mereka pada saat melakukan aktivitas pendidikan itu. Seperti itu Ibu Darti. Jadi semakin bagus pula kebijakan yang
diterapkan, maka semakin bagus pula mutu pendidikan yang dihasilkan atau kualitas pendidikan yang dihasilkan akan berkualitas. Ya, jadi ini memang merupakan salah satu indikator. Tidak juga bahwa dengan adanya kebijakan yang bagus maka itu dapat menjamin 100% mutu pendidikan juga bagus, karena ada faktor-faktor lain yang kemudian mendukung. Faktor-faktor lain yang mendukung itu antara lain adalah dengan kemampuan para guru, kualitas sumber daya manusia yang dimiliki, kemudian sarana-prasarana yang ada di sekolah, ini juga menjadi salah satu indikator. Tetapi indikator utama memang tidak bisa dipungkiri adalah adanya faktor kebijakan itu, sehingga secara otomatis kita mengumpamakan bahwa mempunyai satu kesatuan yang saling mengikat, dan boleh dikatakan bahwa ada aksi dan reaksi yang terjadi dari kebijakan yang ada kemudian menjadi turunan kepada reaksi yang dihasilkan oleh praktisi pendidikan. Seperti itu berarti menurut saya. Jadi melihat pernyataan Ibu Ami, saya mengambil kesimpulan terbentuknya mutu pendidikan yang berkualitas, ada peran kebijakan pendidikan yang tidak bisa diragukan lagi. Seperti yang dikatakan bahwa kebijakan pendidikan merupakan bagian dari kebijakan publik. Ya. Oleh sebab itu, setiap program-program yang diadakan oleh pemerintah dirancang untuk mengatasi permasalahan-permasalahan yang ada di dalam dunia pendidikan. Ya. Baik, kita lanjut pada pertanyaan berikutnya, Bu. Ya. Seperti yang kita ketahui, setelah Indonesia merdeka, penyelenggaraan pendidikan agama mendapat perhatian serius dari pemerintah, baik itu di sekolah negeri maupun di sekolah swasta, sebagai wujud dari nyata dari Badan Pekerja Nasional Pusat atau BPKNP pada tertanggal 27 Desember 1945, dan perguruan tinggi keagamaan Islam swasta atau PTKIS untuk mengatakan madrasah dan pesantren adalah salah satu atau alat sumber pendidikan untuk mencerdaskan rakyat jelata. Nah, untuk itu pertanyaan saya ke Ibu bahwa bagaimana tanggapan Ibu terkait dengan hal tersebut? Realita yang ada dalam kehidupan pendidikan kita, terutama di Indonesia, kita tidak bisa memungkiri bahwa perhatian pemerintah itu semakin lama semakin tinggi terhadap pendidikan. Ini terbukti dengan berbagai adanya program, bantuan dan sebagainya. Namun memang tidak bisa dipungkiri, khusus untuk perguruan tinggi Islam, masih ada pihak-pihak dari perguruan tinggi kemudian yang merasa bahwa itu masih kurang. Artinya sebenarnya sudah ada, tetapi tetap butuh ditingkatkan. Contohnya untuk dana perguruan tinggi itu di perguruan tinggi swasta, dari anggaran pendapatan belanja itu hanya sebesar 10% yang dibagi kepada 4.520 perguruan tinggi swasta yang ada di Indonesia. Ya, ini memang salah satu contoh terkecil dari realita yang ada. Walaupun tidak bisa dipungkiri memang karena ini adalah perguruan tinggi swasta, maka secara otomatis ada pihak-pihak swasta yang kemudian mengelola, sehingga pemerintah memang memberikan porsi yang tidak terlalu sebesar apabila itu perguruan tinggi yang dikelola oleh negeri atau pemerintah itu sendiri. Namun sekali lagi dengan hal tersebut kemudian ada opini-opini yang timbul bahwa tetap saja ini tetap butuh ditingkatkan, walaupun itu adalah perguruan tinggi swasta, tetapi yang dididik di dalamnya adalah generasi-generasi bangsa yang secara otomatis mereka juga adalah warga negara Indonesia yang berhak untuk mendapatkan pendidikan secara mudah ya. Artinya dalam segi materi, dalam segi pembayaran dan sebagainya, diharapkan warga negara Indonesia mampu dan menjangkau untuk memperoleh pendidikan dimanapun dia berada, apakah itu perguruan tinggi negeri atau perguruan tinggi swasta. Seperti itu barangkali. Oke, baik. Untuk pemenuhan kualitas pendidikan yang berkualitas, mungkin selalu terjadi ketimpangan dalam pemenuhan mutu pendidikan di Indonesia. Nah, kira-kira menurut Ibu apa yang menyebabkan ketimpangan tersebut terjadi? Ya, banyak faktor sebenarnya yang mempengaruhi adanya ketimpangan-ketimpangan.
seperti yang saya ungkapkan tadi bahwa kebijakan hanya merupakan salah satu indikator. Indikator lainnya adalah sumber daya manusia, kemudian kualitas, kemudian peserta didik yang memang sumber daya manusianya sendiri, dan juga sarana prasarana. Sehingga apapun program yang ada, apabila tidak didukung dengan sarana prasarana yang memadai, itu juga akan mengakibatkan ketimpangan yang ada. Jadi menurut saya, dengan kurangnya sarana prasarana, walaupun regulasinya bagus, sumber daya manusianya bagus, itu kemudian tidak bisa maksimal apabila sarana prasarana yang ada dan tersedia itu kemudian tidak memadai atau tidak sesuai dengan standar yang dibutuhkan untuk mendapatkan mutu yang lebih baik. Begitu barangkali. Cukup menarik pembahasan kali ini. Baik, kita lanjut ke pertanyaan selanjutnya. Ada beberapa faktor yang mendukung terbentuknya kebijakan pemerintah dalam dunia pendidikan, namun tidak dapat dipungkiri hal ini dapat menimbulkan ketimpangan dalam kebijakan pendidikan tersebut. Nah, salah satunya itu sarana dan prasarana seperti yang Ibu bilang tadi, merupakan bagian dari sistem pendanaan atau penganggaran, atau boleh dikatakan kemungkinan anggaran tersebut tidak tersalurkan dengan baik. Baik, selanjutnya saya akan mencoba mengaitkan kebijakan yang diterapkan selama ini dengan peran globalisasi. Nah, bagaimana pendapat Ibu terkait dengan kebijakan di era globalisasi seperti sekarang ini? Sebelum kita lanjut terhadap kebijakan di era globalisasi, ada beberapa hal yang saya lupa tadi ungkapkan, bahwa faktor-faktor lain yang kemudian sangat berpengaruh terhadap ketimpangan pendidikan itu adalah tentang kekuatan, kemajuan, dan kemunduran dalam faktor ekonomi. Kemudian adanya juga dinamika politik yang terjadi, tidak bisa dipungkiri. Kadang-kadang apabila kita berada pada tempat politik itu kadang-kadang sedikit mengguncang dalam dunia pendidikan. Kemudian adanya dinamika sosial yang ada di masyarakat. Selanjutnya kemajemukan. Apabila kemajemukan ini tidak disikapi dengan bijak, itu juga akan sangat berpengaruh terhadap dunia pendidikan. Adanya desentralisasi, kemudian tuntutan globalisasi, di mana di zaman sekarang, seperti pertanyaan tadi, kita masuk ke pertanyaan tadi, di mana kebijakan sekaitan dengan yang terjadi di dunia globalisasi yang ada sekarang ini ya, ini juga sangat berkaitan dengan kemajuan teknologi. Nah, tuntutan kebijakan dengan globalisasi yang ada saat ini, maka dengan adanya globalisasi yang kita lihat sangat pesat perkembangannya, ya, pemerintah berupaya semaksimal mungkin agar pendidikan ini kemudian mampu untuk seiring sejalan dengan perkembangan zaman yang ada. Terbukti dengan berbagai program, berbagai aplikasi yang kemudian digagas dan dibuat oleh pemerintah untuk memudahkan proses pembelajaran ini. Namun sekali lagi ini kemudian menjadi dua mata pisau yang akan sangat berpengaruh terhadap hasil. Apabila ini kemudian digunakan secara positif, maka akan membuat kemampuan dan sumber daya itu akan meningkat secara signifikan. Tetapi kalau kemudian tidak termanfaatkan dengan baik, maka ada juga dampak-dampak negatif yang akan mampu menghasilkan generasi yang kemudian sangat ketergantungan terhadap gadget, contoh sekarang ini ya. Namun dengan globalisasi pendidikan, kita berharap kebutuhan tenaga pendidik yang berkualitas itu akan mampu berjalan seiring sejalan dengan peningkatan zaman. Ini yang menyebabkan seorang pendidik saat ini dituntut untuk mampu menguasai pendidikan. Kalau dalam kurikulum Merdeka dikatakan bahwa mengajar atau belajar sesuai dengan tuntunan zaman. Karena zaman sekarang kita memang dihadapkan pada dunia globalisasi, eranya era teknologi, maka secara otomatis kita dituntut untuk memberikan proses pembelajaran itu sesuai dengan sesuai dengan zamannya peserta didik. Siswa senangnya misalnya nonton YouTube, ya kita coba masukkan YouTube. Siswa senangnya TikTok dan sebagainya. Kita tidak boleh menutup diri dari itu semua, dan itu bisa dibawa ke arah-arah yang positif daripada kita membiarkan anak kita kemudian membawa ke arah-arah yang negatif. Barangkali seperti itu Bu, dan menurut saya. Sedikit lagi Bu, kira-kira contoh seperti apa peran dari globalisasi ini dalam penentuan kebijakan yang ada di Indonesia, terutama kebijakan yang ada di pendidikan?
dalam dunia pendidikan ya. Salah satu contohnya dengan meningkatkan kualitas pendidik, saya sudah sebutkan tadi bahwa di era global sekarang ini pendidikan nasional harus memperhatikan perkembangan yang terjadi secara internasional. Jadi sekarang tidak lagi hanya pada tingkat nasional tetapi internasional, karena berbagai informasi akses itu sangat mudah. Sekarang ini kita ingin mendapatkan akses apapun, ingin mendapatkan informasi apapun hanya lewat jari-jari tangan, dengan gadget saja kita sudah mampu ya. Nah, dengan adanya kemudahan-kemudahan yang kita miliki, kita berharap bahwa adanya pembentukan perubahan sikap atau nilai untuk mengantisipasi masa depan yang bersifat global. Dan tugas guru sebagai pendidik adalah bagaimana caranya dengan akses yang mudah, informasi yang begitu gampang, itu kita mampu membawa siswa untuk memiliki karakter yang baik. Ini memang merupakan sebuah tantangan, sehingga kebijakan untuk mengelola pendidikan itu harus melihat beberapa faktor. Salah satunya adalah dengan adanya era globalisasi, bagaimana caranya itu kemudian pendidikan bisa seiring sejalan dengan perkembangan zaman yang ada. Seperti itu barangkali Bu. Baik, dalam pemenuhan mutu pendidikan yang berkualitas, kira-kira mungkinkah atau pentingkah peran manajemen di dalam meningkatkan kualitas mutu pendidikan di Indonesia, utamanya pada pendidikan Islam yang ada di Indonesia seperti madrasah? Iya, menurut saya ini sangat penting. Kenapa sangat penting? Karena apapun itu, program apapun itu, kebijakan apapun itu, sebagus apapun itu, apabila kemudian tidak di-manage, ya, tidak dirancang dengan baik, maka itu akan menghasilkan mutu yang kembali lagi ke nol. Ya. Segala sesuatu itu memerlukan manajemen yang baik sehingga bisa terimplementasi dengan baik. Jadi ini sekali lagi dalam menentukan kebijakan, pemerintah itu sudah berupaya semaksimal mungkin memikirkan berbagai efek dan sebagainya, tetapi tetap juga dengan sistem yang ada, aturan yang juga kemudian runut, dan kemudian pada saat diimplementasikan harus dimanage dengan baik. Manajemen yang baik itu ya mulai dari tingkat sekolah, kemudian dari tingkat pengambil kebijakan. Kalau itu kemudian termanage dengan baik, maka itu kemudian hasil yang ingin kita harapkan, maka secara otomatis itu akan berbanding lurus dengan itu. Jadi kalau ditanya apakah itu penting, bagi saya amat sangat penting. Segala sesuatu kalau tidak dimanage dengan baik, walaupun itu bagus sekali, biasanya itu akan menghasilkan hasil yang sangat-sangat tidak maksimal. Seperti itu barangkali Bu Darti. Baik, ini ada inbox dari peserta, dari Ibu Nur Hasanah di Kalimantan. Ibu bertanya sekaitan dengan apa kira-kira tantangan penerapan kebijakan pendidikan di Indonesia. Kalau menurut saya, tantangan penerapan kebijakan pemerintah terhadap perguruan tinggi Islam di Indonesia adalah memang tidak jauh-jauh adalah persoalan tentang pembiayaan. Ya. Tadi perguruan tinggi swasta sudah ada opini yang mengatakan bahwa perhatian pemerintah dihitung kecil dengan jumlah porsi yang hanya 10%. Mungkin saat ini salah satu tantangannya adalah memang dengan kemampuan rakyat secara umum menengah ke bawah untuk kemampuan mengenyam pendidikan. Karena yang ada di Indonesia saat ini adalah pendidikan yang digratiskan itu melalui dana BOS, dana gratis dan sebagainya, bantuan dari pemerintah provinsi dan sebagainya, itu hanya untuk pendidikan selama 9 tahun ya, dari SD, SMP, bahkan sekarang SMA pun sudah mendapat dana BOS. Nah, kalau di perguruan tinggi program ini belum ada, sehingga ini sangat memungkinkan kemampuan dari semua warga negara Indonesia yang ingin mengenyam pendidikan di dunia perkuliahan, apatah lagi itu dunia S2, ya itu sangat minim karena kembali lagi pada kemampuan dalam segi materi dan segi finansial. Ini merupakan tantangan yang besar, belum lagi kebijakan-kebijakan pemerintah yang kalau menurut saya kebijakan pemerintah saat ini sudah sangat support terhadap berbagai dunia pendidikan, hanya saja memang kembali pada kemampuan dari warga negara Indonesia khususnya menengah ke bawah untuk mampu mengenyam pendidikan itu sampai ke tingkat yang setinggi-tingginya. Ya, ini semakin lama semakin mengerucut kemampuan orang karena kembali pada persoalan kemampuan finansial. Barangkali begitu Ibu Darti.
Cukup luas pembahasan kita kali ini, mulai dari peran kebijakan pemerintah dan peran globalisasi tentang terhadap kebijakan pemerintah dan dunia pendidikan. Bahkan manajemen ternyata ikut andil dalam peran dalam penerapan kebijakan yang ada di Indonesia, utamanya pada pendidikan. Semoga kebijakan pemerintah terhadap dunia pendidikan membawa hasil yang diharapkan bagi masyarakat Indonesia sendiri. Kebijakan yang dibuat tidak memihak kepada siapapun, dan penerapan kebijakan sendiri dilaksanakan dengan manajemen yang baik untuk menghasilkan mutu pendidikan yang diinginkan. Tidak terasa bincang kali ini sudah 30 menit, hampir 30 menit ya, tidak lama juga, tetapi saya ingin memberikan closing statement Ibu Darti bahwa siapapun kita, apakah kita praktisi pendidikan, apakah kita kemudian orang-orang yang bergelut di dalam peningkatan pendidikan di Indonesia, baik itu guru, baik itu para pendidik yang di luar sana yang saat ini berupaya memaksimalkan peningkatan mutu pendidikan yang ada di Indonesia, maka kebijakan yang dibuat oleh pemerintah saat ini menurut saya sudah sangat besar dan mensupport dengan berbagai program yang ada. Hanya saja kembali memang walaupun itu kemudian tersedia bahkan secara gratis, apabila tidak ada kesadaran dari diri sendiri kepada kita untuk berupaya menambah wawasan, meningkatkan pendidikan, maka itu semua akan sia-sia. Walaupun tidak bisa dipungkiri dengan manajemen yang baik, kemudian adanya kebijakan yang baik, sarana yang baik, kondisi iklim pembelajaran yang kondusif itu sangat membantu. Namun salah satu faktor juga adalah dengan berupaya semaksimal mungkin membulatkan tekad ini Bu Darti supaya kita mau belajar, karena apapun yang ada jika itu tidak ada kemauan dari diri sendiri maka itu tidak akan berhasil. Manajemen yang baik amat sangat menunjang keberhasilannya, karena segala sesuatu yang dilakukan, program apapun itu, kemudian kebijakan apapun, regulasi yang dibuat oleh pemerintah, itu tidak akan mampu terimplementasi dengan baik apabila kemudian itu tidak termanage dengan baik. Jadi ini faktor-faktornya ini saling dukung-mendukung. Barangkali seperti itu. Terima kasih Bu Darti. Cukup menarik bincang kali ini Bu. Ya. Cukup